Halo para pendengar Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara kembali dengan Bapak Insinyur Johan Yoga PhD. Beliau sudah kita ketahui semua adalah sebagai pakar growth mindset dan juga international trainer dalam bidang yang sama, dan juga mind map. Ini adalah orang yang sangat-sangat terkenal di negeri ini. Nah, sebelum mengikuti video ini, supaya saudara klik subscribe. Perlu diketahui, jika subscribe ini bukan berarti harus bayar, tapi itu hanya untuk membuat sistem YouTube bisa mengantarkan video terbaru kepada saudara-saudara yang klik subscribe. Nah, kita sapa dulu. Halo Pak Jo, Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Prof. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik Pak Jo. Nih, sudah melandai Pak Jo di Indonesia COVID. Ya, sekarang menang Singapura daripada Indonesia. Ini Ya. pertama kalinya Prof. Indonesia lebih kecil daripada Singapura. Ya, itu karena masa gentingnya sudah dilewati. Kali ini Pak Jo, kita berbicara mengenai pentingnya growth mindset bagi guru penggerak. Apa kira-kira urgensinya Pak Jo kepada guru-guru yang bergerak-gerak itu Pak Jo? Betul. Jadi begini Prof. Jadi kan program guru penggerak ini kan program unggulannya Mas Nadiem ini. Ya. Jadi diharapkan ini masa depan pendidikan kita ini berada di tangannya para guru penggerak. Betul. Karena angkatan pertamanya sudah diwisuda nih Prof. Kemarin nih ada 2.300 orang ya. 2.300 orang tuh angkatan pertama guru penggerak udah diwisuda lah. Jadi mereka tuh udah full kembali ke sekolah. Sehingga sekarang mereka diharapkan menerapkan apa yang sudah mereka peroleh selama 9 bulan ya Prof ya. Iya, oke. Lalu Mas Nadiem kan pernah mengatakan di satu media bahwa guru-guru penggerak itu wajib punya growth mindset, Prof. Kenapa? Nah, kita kan sebagai orang yang bergerak dalam bidang growth mindset kan menganalisa kira-kira kenapa. Nanti ketika mereka kembali ke sekolah, Prof, kan mereka akan berhadapan dengan sistem yang disebut masihnya namanya sistem lama, sistem fixed mindset. Sementara mereka datang sebagai orang yang growth mindset. Ya, nah, itu banyak benturan-benturan ya, Prof ya. Ya. Makanya di sinilah mereka perlu memiliki growth mindset yang tangguh, Prof. Supaya apa? Supaya mereka bisa melewati tantangan yang mereka harus hadapi. Iya, betul. Nah, itu kira-kira Prof ya. Jadi memang program-program dari guru penggerak itu kita harus akui bagus ya Prof ya. Tentu sekarang nih masuk ke tataran implementasi. Nah, bagaimana dia bisa menjaga hubungan baiknya dengan kepala sekolah? Bagaimana? Karena guru penggerak ini nggak ada yang kepala sekolah, Prof. Ya. Mereka kan nanti calon kepala sekolah ya, Prof ya. Kepala sekolah. Itu bahkan nanti katanya kalau nggak guru penggerak nggak bisa jadi kepala sekolah, Prof. Ya, itu digadang-gadang sebagai calon kepala sekolah dan calon pengawas, Pak Jo. Betul. Karena itu mereka yang dihadapi itu kan juga guru kalau misalkan kepala sekolah. Maka dia harus paham growth mindset supaya dia tahu mana guru yang fix, mana guru yang masih udah grow. Dan kalau kita hubungkan dengan modul kita, Prof, ini ada masuk ke modul 4, Prof. Bagaimana dia bisa masuk ke learning community-nya. Iya. Prof ya. Nah, learning community yang kita bahas di modul 4 ya, Prof. Bagaimana dia menjaga hubungan baiknya dengan sesama kolega dia. Itu yang paling penting. Karena kan tugas guru penggerak ini salah satunya kan seperti master teacher di Singapura, Prof. Dia membina guru-guru lainnya, Prof ya. Dia berkolaborasi dengan guru lain. Maka itu seperti modul 4 kita GMC, Prof. Bagaimana dia menjaga hubungan baiknya dengan guru. Ya. Kemudian kedua, bagaimana dia menjaga hubungan baiknya dengan orang tua. Dan ketiga, bagaimana dia menjaga hubungan baiknya dengan siswa. Nah, siswa ini, Prof, kira-kira tantangan dari guru penggerak itu yang menjawabkan mereka perlu. Bahkan kami mengatakan di sini, Prof ya, mereka tuh sebenarnya perlu menjadi growth mindset coach. Supaya ilmunya lebih lengkap. Ilmunya lebih lengkap ya, Prof ya. Ya, itu harus dilatih sama Pak Jo itu. Betul. Guru penggerak itu.
Nah, Jadi sekarang Prof, berita gembiranya sudah ada beberapa daerah Prof ya yang punya teman yang menghubungi kami, bisa nggak? Kami ketika guru penggerak sibuk, jadi nggak bisa ikut program GMC kami. Bisa nggak diadakan untuk teman-teman guru penggerak? Nah, kami lagi ini mencoba merancang lah. Kita ya, pokoknya siap membantu beliau-beliau lah. Beliau-beliau kan orang yang diharapkan bisa mengubah pendidikan kita jauh lebih baik ya Prof ya. ya betul, betul. Nah, Mudah-mudahan ya nanti saya kalau kira ada waktu. penting, penting itu Pak Jo dikomunikasikan supaya kurikulumnya itu customize mungkin Pak Jo, supaya Betul sekali. Betul. individualis lah, supaya Betul. sesuai Nah, dengan kebutuhan. karena begini Prof Yanto ya, di Ya, salah satu program di Guru Penggerak itu ada namanya pembelajaran yang terdiferensiasi, Prof. oke, ya, ya. Nah, jadi ini cocok dengan modul 5 kita, Prof. Ya, yang ada prinsip equity dan equality. Equity-nya betul sekali, ada diferensiasi. Nah, kita nggak tahu nih, diferensiasi di Guru Penggerak itu sedalam apa. Kalau di tempat kita kan di modul 5 kan ada diferensiasi konten ya, Prof ya. Hmm, Diferensiasi proses, hmm, diferensiasi produk. Nah, ya, kita nggak tahu nih di dalam Guru Penggerak itu sedalam mana diferensiasinya. Kalau kita punya 3 itu, Prof. hmm, Ada proses, produk, sama konten. ya, Jadi itu didiferensiasi. ya. Saya kira guru penggerak perlu icip-icip di di Growth Mindset Coach Betul, betul. dibikin di suyanto.id Pak Jo Betul supaya sekali, betul sekali. tahu bagaimana rasa awalnya setelah itu ketemu Pak Jo untuk melakukan pendalaman saya kira. Kalau Betul. kalau tidak begitu kan mereka tak kenal tak sayang Pak Jo. Jadi, Nanti lagi Prof ya, ketika mereka berhadapan dengan anak-anak didik ya, bagaimana mereka bisa melakukan apa yang disebut namanya growth mindset intervention ya Prof ya. Nah, ya, itu ya, juga penting sekali buat mereka. hmm, Ya. Nah, growth ya, mindset intervention itu bukan hanya kepada siswa Prof, hmm, juga kepada guru. Kan ya, beliau ya, ini salah satu diharapkan nanti akan menjadi leader ya Prof ya. ya, betul. Leader, ya Ya, kan? Nah, ya. jadi kita harapkan sebenarnya begini Prof, kalau sesuai dengan program kita Prof ya. Jadi guru-guru penggerak ini itu nanti adalah apa yang disebut namanya menjadi namanya growth mindset teacher Prof. Nah, growth mindset teacher ini akan melahirkan growth mindset student. Ya, Growth mindset teacher dan student inilah yang akan membentuk apa yang disebut namanya growth mindset classroom. oke, ya. Dan terakhir, Prof, menjadilah apa yang disebut namanya growth mindset school. Itulah yang disebut namanya sekolah penggerak, Prof. Jadi ini sebenarnya hubungannya selaras ini, Prof. Ya, 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 ya. Selaras. Jadi Ya. sekolah penggerak itu adalah growth mindset school. Ya. Jadi Guru penggerak itu adalah growth mindset teacher. oke, ini Ya. ibaratnya saudara sekandung ini Pak Jo. Saudara sekandung ini. Ya, sebenarnya kami lihat tuh program-programnya banyak ini bisa disinergikan. Bisa disinergikan. Ya Ya, kan? Nah, maka itulah mudah-mudahan nanti mungkin ada banyak guru-guru penggerak yang melihat video kita ini, ya kan? Pokoknya ya, kita kalau untuk guru penggerak kita siap ya, memberi dan tambahan ilmu ya Prof ya. ya, dan apalagi Pak Jo dari berita-berita yang jelas kalau dari OECD, dari anchor testnya OECD bahwa siswa kita 60% adalah fixed mindset. Betul, Tapi 66% Prof. 66%. survei karakter itu Hmm, juga kan ada juga sudah fenomena-fenomena fixed mindset itu diketahui dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan yang identik dengan anchor test yang ditaruh oleh OECD itu Pak Jo. Kabarnya betul, begitu Pak Jo. betul. Jadi ada pertanyaan seperti ini Prof ya. Mencoba sesuatu yang baru adalah membosankan dan belum tentu berguna. Kabarnya banyak yang menyatakan sangat setuju, Bro. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya selaras dengan OECD. Ya, ya, ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan di survei karakter mereka itu valid Pak Jo, karena Betul, betul. memiliki apa yang disebut dengan ini concurrent validity itu. Jadi Concurrent validity, betul sekali. sehingga yang yang didapatkan OECD adalah sama dengan Betul. yang didapatkan pada asesmen nasional itu. Jadi terkonfirmasi sebenarnya, Bro ya, Ya, terkonfirmasi sebenarnya apa ya. yang disampaikan oleh OECD. 66% fixed mindset. Nah, dan kalau keadaannya lapangannya begitu, maka guru penggerak mau tidak mau, kan pertama mendidik anak itu ibarat bercocok tanam itu harus mempersiapkan ladangnya Pak Jo, Betul mempersiapkan sekali.
Iya, tanahnya. Nah, Tanahnya harus gembur dulu. iya, Harus betul. yang tandus-tandus harus dikasih hijau royo-royo dulu, Bro. Iya. Nah, Nah, maka itu salah satunya itu ya itu growth mindset intervention, Bro. Nggak dan bisa. Soalnya kalau 66% harus intervensi mainnya. ya, ya. Intervensi. Dan, Maka itulah di dalam program kita itu kan salah satu unggulannya adalah growth mindset intervention ya, Prof ya. ya Nah, betul. dari intervention itu nanti mereka akan belajar apa yang kita sebut namanya adalah itu effort praise ya, Prof ya. Effort praise, Ya. ya kan? Proses praise, ya kan? Nah, Proses jadi di praise. sana Bukan intelligence praise. Ya, bukan intelligent praise, bukan personal praise, ya bukan betul. personal praise, ya kan? Tapi orang untuk melakukan effort praise itu tidak gampang loh Pak Jo. Tidak gampang, maka tuh harus dilatih. Ya, Betul kan? ya, Prof ya? Nggak biasa kadang-kadang. Ya. Nggak biasa, betul, Prof. Nah, satu lagi, Prof, yang paling penting buat guru-guru penggerak ini apa, Prof ya? Bisa mentransformasi apa yang disampaikan oleh itu ahli pendidikan dari MSU, ya. Ya. Carol Amos, ya kalau Amos apa? Ya, Mas. Jangan terlalu berat ke target performa. Ya. Lebih berat tuh ke target learning-nya. Nah, ini, Ya. Prof, guru penggerak tuh penting di sana, Prof. Ya. Jadi bagaimana dia bisa merubah transformasi sekolah-sekolah itu supaya target itu jangan nilai ranking, Prof. Itu namanya target performa. Ya. Yang lebih penting itu adalah target learning, target pembelajaran. Karena apa? Nanti dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan segalanya baru. Yang di sekolah itu mungkin lebih banyak nggak dipakai ya, Prof ya? Lebih banyak nggak dipakai. Kan ungkapannya kan paradigmanya sudah ganti Pak Jo. Knowing all it's better lebih jelek daripada learning it all kan gitu. Betul sekali. Yang seperti yang dipakai oleh Microsoft ya. Ya, Microsoft Jadi itu ya. Microsoft dulu di Microsoft itu kan merasa perusahaan paling hebat, Bro. Ya. Jadi know it all katanya. Know it all. Ya, semua tahu. Ya kan? Tahu-tahu mereka jatuh, kalah sama Apple, kalah sama Google, Bro. Maka tuh masuklah Satya Nadella ini. Ya, dia lihat apa masalahnya. Wah, ini mindsetnya orang Microsoft nggak benar. Merasa serba tahu, Prof. Ya, maka tuh diubah sama mereka. Ya. Learn it all. Learn it all gitu dia. Harus semuanya tuh kamu pelajari, bukan kamu merasa kamu tahu. Karena yang kamu tahu itu belum tahu cocok dengan customer, kebutuhan customer. Nah, itu, Prof. Dan itu harus growth mindset. Harus growth mindset. Wajib. Ya, wajib, Prof. Enggak bisa. Kalau orang fix mindset dibilang begitu, gini aja kita sudah berjaya kan sudah gitu. Berjaya. Udah itu terus ya, Prof. Sebenarnya, Prof ya, ada 2 kalimat dari Mas Nadiem yang sangat penting kami bacakan ya, Prof ya. Ya. Yang pertama adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh itu membuat para guru selalu ingin tahu, selalu ingin mengembangkan diri dan memiliki keterampilan baru, Prof. Nah, ini kata-kata Mas Nadiem ini sangat tepat, Prof. Ya kan? Jadi dengan growth mindset itu mereka termotivasi untuk mencari pengetahuan baru, mencari keterampilan baru. Itu salah satu. Nah, yang kedua, Prof ya, guru yang punya growth mindset pasti percaya bahwa setiap guru dan murid juga punya potensi. Ini sesuai dengan growth mindset coach belief kita, Prof. Oke, ya. Prof, ya. Betul. Yang pertama, asumsi pertama apa? Saya percaya seluruh murid saya adalah pintar dan bisa sukses. Ya, itu. Ya, Prof, ya. Ya. Itu rukun imannya growth mindset. Rukun imannya growth mindset cocok dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem. Ya, jadi kami pikir ini memang guru penggerak ini sama growth mindset ini sebenarnya sudah satu aliran ini. Ya, bisa disinergikan, saling memperkuat. Ya. Tinggal harus ada konduktornya klik loh Pak Jo. Itu dia. Ya, marilah kita tunggu, mana tahu ada satu saat ya, Prof ya. Ya itu kan namanya maksud baik, pasti Allah membantu yang memberi jalan dah, ya kan. Nah, itu kita beri istilah saja perlu social myelin. Social myelinnya perlu. Betul. Myelin. Itu kan sudah ada orang yang alumni atau lulusan guru penggerak sudah bergerak untuk mengajak Pak Jo berbincang-bincang mengenai growth mindset. Betul. Karena dulu, Prof ya, ketika kita melakukan 3 kali TOT, Prof, mereka lagi sibuk-sibuknya dengan program guru penggerak mereka. Banyak ujian-ujiannya, banyak kegiatannya, sehingga mereka nggak bisa ikut kita, Prof. Mereka menyesal tuh lewat teman-temannya. Waduh, saya sayang dulu lagi ikut guru penggerak. Maka kami sampaikan ke teman-teman, termasuk yang dari Ngawi, Prof. Yang dari Ngawi banyak itu.
Oh Ya. ya, ya. Nah, dari Ngawi mengatakan, kan ada Pak Eko di sana namanya, ya. Pak Eko mengatakan, oke, nanti saya hubungi Prof. Johan, nanti kita atur bagaimana kita guru-guru penggerak ini bisa juga ikut TOT nanti khusus untuk guru penggerak saja. Ya. Nah, Yang sudah tamat 2.500 Pak Jo. 2.300 orang. Saya kira itu kan tersebar di seluruh Seluruh kabupaten. 57 kabupaten kota katanya. Oke. Tapi kalau itu mau untuk membuat jaringan itu kan gampang saja, ada Zoom kan. Jadi, Iyalah. Dan mereka rasanya pasti sudah punya grup-grup WA grup itu, Prof. Pasti kan? Ya, ya betul. Nah, jadi mungkin guru penggerak di sebuah daerah ya, sebuah daerah. Mungkin nanti yang bisa itu mungkin yang dari Kota Padang. Kota Padang itu termasuk yang guru penggerak angkatan pertama itu, Kota Padang. Ya, Ya. ya. Nah, kemudian Sleman, Prof. Sleman juga masuk yang pertama itu. Ya. Kabupaten pertama. Mungkin kami dari teman-teman itu udah beberapa orang sudah kontak itu. Ya, memang penting itu. Karena apa? Guru penggerak itu harus mampu bisa menggeser siswa dari fix ke growth mindset, Pak. Itu tugas utama mereka. Termasuk juga menggeser teman-teman mereka, Prof. Ya, betul. Itu dia. Itu yang lebih berat lagi ya, Prof ya. Termasuk menggeser teman-teman mereka. Ya. Termasuk juga menggeser orang tua, Prof. Ya, betul. Nah, itu artinya guru penggerak memang harus bisa meng-create ekologi pendidikan di sekitar dia. Kalau ekologi pendidikannya baik, ekologi sekolahnya baik, jadi proses pembelajaran itu tinggal pasti otomatis baik. Handayani itu, Betul sekali. Udah ibarat katanya lahannya udah hijau ya, Prof ya, udah subur. Nah, udah subur. Sehingga ketika lahan disiapkan dengan baik itu biji-biji apapun ditaruh itu bertumbuh, Pak Jo. Bertumbuh betul, walaupun bijinya mungkin kualitasnya nggak bagus, tapi tanahnya bagus, itu akan tumbuh dengan cukup bagus juga. Ya, betul sekali. Itu prinsip growth mindset. Dan betul sekali. Harapan kita bahwa guru penggerak insya Allah mempunyai kesadaran internal untuk mengupdate pengetahuan. Karena mereka orang-orang terpilih, Pak Jo. Iya, seleksinya sangat ketat, Prof. Seleksinya sangat ketat. Ya. Maka tuh kita harapkan mereka-mereka ini, Prof ya, jadi pionir-pionir ya, Prof ya. Kenapa? Saat ini mereka masih sulit, Prof, karena populasi mereka kan baru 2.000. Ya. Palingan di sekolah 1 orang. Wah, ya. Berhadapan dengan kelompok-kelompok fixed mindset yang mayoritas. Ya. Lama-lama kalau mereka nggak punya growth mindset yang kuat, Prof, mereka juga ikut jadi fixed mindset, Prof. Iya. Harus hati-hati. Larut dalam kultur mainstreamnya itu. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Kan ini, Prof ya, kata Profesor Carol Dweck, Prof ya. Tantangan utama dari growth mindset teacher adalah apa? Ketika dia masuk ke fixed mindset system, katanya, Prof. Ya. Nah, itu, Bro. Itu yang paling tantangan terbesar dari seorang guru yang growth mindset. Dia masuk ke sistem yang fixed mindset. Dan orang growth mindset masuk ke dalam ekologi fixed mindset itu kan nggak terasa, tiba-tiba berubah jadi fixed saja itu, Pak. Betul. Lama-lama nanti fixed mindset voice-nya lebih kuat daripada growth mindset voice-nya. Karena apa? Tiap hari yang didengarnya adalah fixed mindset voice. Ya, Prof ya. Dan selalu intelligence praise itu. Intelligence praise, betul. Bagus, smart. Ya, jagoan itu. ya oke lah, Pak Jo. Ini adalah bincang-bincang kita mengenai pentingnya guru penggerak untuk menjadi growth mindset people, growth mindset coach, apalagi kalau ke situ arahnya. Mudah-mudahan ya Pak Jo dengan growth mindset trainernya itu bisa membantu mereka. Dan insya Allah, Prof. Insya Allah. Demikianlah para pendengar, terutama para guru penggerak dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua bisa menghadapi ekologi pendidikan yang mungkin dan bahkan sangat iya terhadap siswa guru di sekitar Anda yang fixed mindset. Terima kasih Pak Jo atas kebersamaan, Prof. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam tema yang lain, Pak Jo. Terima kasih. Insya Allah, Prof. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof.